Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan city tour. Kita akan jalan-jalan di beberapa wilayah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tentunya tempat ini adalah tempat-tempat yang penuh dengan sejarah perjuangan Nabi Yuna Muhammadin SAW dan bagaimana sejarah kebangkitan umat Islam, bagaimana sejarah perjuangan Nabi SAW. Insya Allah kita akan menyusuri tempat-tempat yang sangat bersejarah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita sama-sama baca doa Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil al-azimi. Bismillahi masya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang lagi demam-demam atau mungkin lagi kecapean. Itu semua akan menjadi penambah pahala dan penggugur dosa-dosa bagi kita insya Allah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit cerita tentang sakit. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam sebulan kalau dia tidak sakit, dia merasa bersedih. Kenapa? Karena ia merasa dirinya dilupakan oleh Tuhan. Jadi dalam satu bulan itu dia selalu merindukan sakit. Ya. Kenapa? Karena sakit itu adalah penggugur dosa, diangkatnya derajat dan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit itu bukan sesuatu yang harus kita marah-marahi atau mungkin kita sumpah-sumpahin, tapi sakit itu seharusnya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah sakit itu akan melahirkan kekuatan kembali nantinya. Setelah nanti akan pulih, insyaallah akan semakin kuat tubuh kita. Begitu keterangan dari ulama kita, termasuk Syekhul Islam Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, arah kita yang pertama kita akan menuju ke Jabal Sur. Jabal Sur Bapak Ibu. Iya. Bagaimana sejarah Jabal Sur Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat bersejarah di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah hijrah ya, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasulullah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidur di dalam selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali karramallahu wajhah, seorang menantu dari Rasulullah dan seorang sahabat yang gagah berani, yang masih sangat muda, seorang anak muda dari sahabat Rasulullah yang senantiasa mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ali karramallahu wajhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa pemikiran Imam Ali di saat Rasulullah menawari, ya Ali, saya ini akan meninggalkan tempat tidur saya karena saya akan dibunuh.
Ya, apakah engkau bersiap menggantikan saya di tempat tidur ini? Imam Ali ini kan sahabat yang saleh. Apa kata Imam Ali? Ya Rasulullah, jangankan menggantikan tempat tidurmu, meski aku harus dibunuh sekalipun, saya akan bersiap menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang menjadi perintah Rasulullah. Itulah Ali, karena dia adalah sahabat yang soleh, anak muda yang soleh, bukan hanya sekedar anak muda yang cerdas, anak muda yang pintar. Karena kalau pintar tidak soleh itu bahaya. Ya, andainya Imam Ali ini hanya sekedar pintar, hanya sekedar cerdas, pasti berpikir, ya Rasulullah, kenapa saya yang harus gantikan tempat tidurmu? Saya ini masih muda. Carilah yang tua-tua saja untuk menggantikan, atau Abu Bakar kah, Utsman kah, ya, Umar bin Khattab kah yang lebih tua dari saya. Ya, kalau saya kan masih muda, umur saya masih panjang. Kasihlah yang tua-tua biar dia yang cepat mati gitu. Tapi karena Imam Ali ini dia adalah orang yang soleh, maka dia bersiap apapun perintah Rasulullah untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, padahal Rasulullah sudah diincar akan dibunuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak muda yang saleh dan cerdas. Artinya dia tidak gentar dan ikut apa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Indonesia kan banyak orang pintar, cuma kurang orang soleh, orang benar. Betul tidak? Itulah sebabnya sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh tidak bisa menjadi contoh. Iya, seseorang yang seharusnya memiliki jabatan untuk menyelesaikan permasalahan korupsi, malah dia yang minta bayaran kepada orang yang korupsi. Kenapa? Karena cerdas, otaknya pintar, tapi tidak benar. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW di samping dia adalah orang yang bisa memberi contoh, dia bisa menjadi contoh. Beda kita, banyak yang bisa memberi contoh, tidak bisa menjadi contoh. Betul tidak pengajian? Ada pasal dia. Anak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW digantikan tempat tidurnya oleh Imam Ali karramallahu wajhah atas permintaan Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ali berbaring di dalam selimut Rasulullah. Kemudian Rasulullah meninggalkan tempat tidurnya. Menuju kemana? Menuju ke satu bukit yang sangat tinggi. Itulah yang disebut dengan Jabal Tsur. Di situ ada goa, disebut goa Tsur. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam goa Tsur itu ditemani oleh siapa Ustaz? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah dengan kesetiaan masuk ke dalam goa Tsur tersebut. Akan tetapi sebelum Rasulullah masuk di dalam goa, Abu Bakar Siddiq masuk dulu lebih duluan di dalam goa. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunggu dulu, jangan masuk, biar saya yang masuk dulu periksa di dalam. Apa yang mau diperiksa? Jangan sampai ada ular, ada makhluk-makhluk berbisa. Dan ternyata Abu Bakar Siddiq masuk di dalam gua itu betul-betul penuh dengan ular, kalajengking yang besar. Nah, kemudian setelah Abu Bakar Siddiq memeriksa, membersihkan, mensterilkan gua tersebut, sudah dinyatakan makhluk-makhluk berbisa yang sudah steril, sudah tidak ada. Maka Abu Bakar Siddiq mempersilahkan Rasulullah SAW masuk ke dalam gua tersebut. Maka pada saat Rasulullah SAW masuk di dalam gua tersebut bersama dengan Abu Bakar Siddiq yang sangat sempit, kemudian dia masuk di situ. Ternyata di dalam gua itu pas masuk Rasulullah keluar ular berbisa. Ada dalam riwayat juga mengatakan yang keluar kalajengking besar yang berbisa. Ya, riwayat yang paling sahih ya, itu adalah ular berbisa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat ular itu. Rasulullah dalam keadaan istirahat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung menutup lubang ular itu dengan kakinya tanpa pakai sandal, Bapak Ibu sekalian. Pada saat Abu Bakar Siddiq menutup lubang ular itu disebabkan karena dia tidak ingin Rasulullah terganggu, dia ingin Rasulullah istirahat dengan nyaman di dalam gua. Begitu cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Maka ular itu mematok kakinya Abu Bakar Siddiq. Dipatok kakinya Abu Bakar Siddiq.
pucat mukanya. Bagaimana ketika ular berbisa kena kepada tubuh kita? Dipantau kedua kalinya memerah mukanya, dipantau ketiga kalinya mulai menghitam badannya Abu Bakar Siddiq. Lalu Rasulullah terbangun karena tidak bisa menahan sakitnya Abu Bakar Siddiq. Sedikit ada suara, Rasulullah terbangun, kemudian dia katakan, ya Abu Bakar Siddiq, apakah kamu tidak senang menemani saya di dalam gua ini? Apa kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku sangat senang menemani. Lalu kenapa di wajahmu itu tampak pucat dan seakan-akan engkau ketakutan? Apa kamu takut menemani saya di sini karena kita akan dibunuh? Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, saya tidak ada sedikit pun ketakutan. Dengan suara yang semakin kecil karena bisa itu semakin menjalar di dalam tubuhnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah tanya, ya Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu semakin lemah dan semakin loyo menemani saya? Bukankah kita harus semangat memperjuangkan Islam? Bukan kita harus semangat menyambut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menolong kita? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Abu Bakar Siddiq langsung menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari tadi sebenarnya aku dipatok ular, dan saya tidak ingin menceritakan kepada Rasulullah karena saya tidak ingin Rasulullah terganggu dan ketakutan. Begitu cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Menangis Rasulullah, wahai Abu Bakar Siddiq, engkau adalah ahli surga karena cintamu kepada saya. Engkau adalah ahli surga karena cintamu kepada saya. Kemudian terbukalah kakinya Abu Bakar Siddiq karena melemahnya. Lalu Rasulullah SAW melihat ular itu keluar. Tiba-tiba ular itu ditanya oleh Rasulullah, wahai ular, kenapa engkau mematok kakinya Abu Bakar Siddiq? Dia adalah sahabat saya, dia yang menemani saya, dia melindungi saya di dalam gua ini. Lalu apa kata ular itu? Tiba-tiba Allah berikan izin berbicara. Ya Rasulullah, saya mematok kakinya Abu Bakar Siddiq bukan karena saya membencinya, bukan karena saya tidak suka kepadanya, tapi karena dia menghalangi saya untuk melihat wajahmu ya Rasulullah. Ular saja Pak merindukan wajahnya Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak Ibu, alangkah celakanya kita kalau kerinduan di hati kita tidak ada untuk Rasulullah SAW. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya Bapak Ibu dalam perjalanan safar ini di pagi hari tanpa mampunya doa lagi kita safar, mudah-mudahan salawat kita ini menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kemudian. Sebagaimana pula merindukan wajahnya Rasulullah, sebagaimana kesetiaan Imam Ali menggantikan tempat tidurnya Rasulullah yang dicari oleh orang-orang yang akan dibunuh. Ternyata di muka selimut itu adalah Imam Ali, tanpa gentar dia menggantikan Rasulullah. Bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah masuk di dalam gua, diincar untuk dibunuh. Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita inginkan karena kita tidak ada perjuangan apa-apa untuk Rasulullah. Dan satu saja diminta oleh Rasulullah, kita bagaimana agar memperbanyak salawat kepadanya. Karena dengan bersalawat kepadanya bukan untuk menyelamatkan Rasulullah, tapi untuk menyelamatkan kita sendiri, karena Rasulullah akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang banyak bersalawat kepadanya. Saya ulangi Bapak Ibu kita sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah. Lanjut kisah Bapak Ibu sekalian. Pada saat Rasulullah SAW telah berbicara dengan ular, dan ular itu mengatakan, saya merindukan engkau ya Rasulullah, tapi Abu Bakar Siddiq menutup lubang untuk saya menyaksikan wajahmu wahai Rasulullah SAW. Kemudian karena Abu Bakar Siddiq
terbaring lemas karena hisab ular tadi. Kemudian Rasulullah SAW melihat kakinya Abu Bakar Siddiq yang terkena dengan gigitan ular, patokan ular. Kemudian Rasulullah SAW langsung meludahi bekas yang ada gigitan ular tadi. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq terbangun, bengkaknya sembuh seperti semula, tidak ada luka dari Abu Bakar Siddiq, dari kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah kemujizatan Rasulullah SAW. Sebahagian besar dari ulama kita mengatakan Rasulullah itu salah satu mukjizatnya ludahnya Rasulullah itu mujarrab. Ludahnya Rasulullah mujarrab, karena dengan meludahi luka langsung sembuh. Ya, kalau kita Bapak Ibu ya kadang-kadang kita juga mau meludahi luka tapi malah kadang tambah bengkak. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, yang di samping kita ini gunung yang tinggi, inilah yang disebut dengan Jabal Nur. Coba bayangkan perjalanannya Rasulullah SAW. Ya, di sini banyak peziarah Bapak Ibu. Sepertinya kita melihat ruangan parkir yang agak susah ya. Jadi kita cukup melihat Bapak Ibu saksi sejarah di atas gunung ini. Di sini ada jalannya, tapi tidak dianjurkan untuk naik di atas. Kenapa? Karena kita tidak dikejar orang kafir seperti dulu Rasulullah. Ya, kalau dikejar orang kafir juga boleh kita bersembunyi di atas. Lanjut Bapak Ibu. Nah Rasulullah di dalam gua itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di atasnya itu berkecamuk orang-orang yang mencari Rasulullah untuk dibunuh. Langsung aja Om. Sehingga di mata aja Om ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Di atas lubang daripada gua itu lalu orang membawa pedang, membawa senjata yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang mengatakan pasti ada orangnya di dalam. Akan tetapi ada lagi yang meragukan, bilang tidak ada orang di dalam. Kenapa? Karena masih banyak sarang laba-laba. Nah, masih banyak sarang laba-laba. Andainya sarang laba-laba ini katanya rusak, berarti ada orang yang masuk di dalam. Tapi karena sarang laba-laba ini masih sempurna, berarti tidak ada orang di dalam. Jadi dengan sarang laba-laba itu menyebabkan Rasulullah SAW selamat dari incaran orang kafir yang akan membunuh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di dalam gua Bapak Ibu? Rasulullah kelaparan. Berapa hari Rasulullah? 3 hari Ustaz. Dalam riwayat 3 hari Rasulullah di dalam gua itu. Tidak ada makan Pak. Abu Bakar As-Siddiq kelaparan. Pada saat Abu Bakar kelaparan, dipatok ular kakinya, bagaimana sakitnya itu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah saya lapar. Rasulullah tidak berbicara. Rasulullah membuka bajunya setengah, memperlihatkan perutnya Rasulullah yang terikat 3 batu Bapak Ibu. Artinya Rasulullah lebih lapar daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bicara. Rasulullah hanya memperlihatkan terikat batu di perutnya 3 batu Bapak Ibu sekalian. Dengan laparnya Rasulullah tinggal di dalam gua selama 3 hari 3 malam, sampai-sampai Rasulullah mengatakan mata nasrullah, itu di dalam Al-Quran. Mana ini pertolongan Allah? Mata nasrullah. Mungkin kita sering menghadapi itu ketika menghadapi masalah, utang lagi banyak, lagi terjepit dengan persoalan. Kadang kita mengatakan tidak dijemput Allah Ta'ala. Ya, mata nasrullah. Tapi apa kata Allah? Inna nasrallahi qarib. Wahai Muhammad, kamu jangan takut. Allah itu sangat dekat. Dalam riwayat yang lain lebih dekat daripada urat tenggorokan. Jadi Allah itu sangat dekat Bapak Ibu. Dia tahu masalah kita. Allah itu la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Mengawasi kehidupan kita, mengawasi apa persoalan kita. Dekati Allah, seluruh masalah kita akan ditolong oleh Allah. Ujian-ujian kita prasangka baik karena Allah itu Maha Penolong, Allah Maha Penyayang, Allah Maha menyelamatkan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kita ini tolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita, menolong segala hal apa yang menjadi persoalan dan problematik kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah SAW dalam gua itu alhamdulillah selamat dari gua itu. Kemudian tadi saya menceritakan tentang bagaimana ludahnya Rasulullah SAW menyembuhkan kakinya
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebahagian besar ulama kita mengatakan ludahnya Rasulullah itu adalah salah satu tanda kemujizatannya Rasulullah. Kita juga bisa melihat satu sumur ya, yang di situ juga termasuk tempat mengambil miqat. Nggak tahu apakah nanti ngambil miqatnya di sana, di Ji'rana ya, Ji'rana. Itu ada satu sumur Bapak Ibu. Orang Yahudi itu meracuni sumur itu. Kenapa? Dia ingin mematikan, membunuh para sahabat dan penduduk yang ada di wilayah Ji'rana itu, karena sudah mulai mau mengikuti Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui sumur itu sudah dipenuhi dengan racun. Kemudian Rasulullah datang meludahi sumur itu, maka berubah menjadi sumur itu sumur yang berkah, menjadi obat Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jadi itulah sebabnya muncul yang disebut dengan sumur Ji'rana. Sumur Ji'rana. Ya, sumur Ji'rana ini masyarakat kita, terutama masyarakat kita dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, itu sangat sangat meyakini airnya itu salah satu air berkah. Sampai-sampai dulu orang itu mantri di situ ngambil air. Maka itu ya alanga wena Ji'rana, Papura ya. Ketika orang tidak bisa punya anak ya. Bahkan apa yang terjadi Bapak Ibu? Penduduk Ji'rana itu yang meminum air sumur yang sudah diludahi Rasulullah, rata-rata semua jadi penghafal Quran. Maka itu dijadikan sebagai iktibar bahwa kalau meminum air sumur itu bisa menjadikan kita orang yang cerdas. Bilang dulu sama supir, bilang berhenti di Matajir. Sopir? Oke, lanjut Bapak Ibu. Sehingga dalam cerita yang sering kita dengarkan, sumur ini kalau ada anak-anak kita menghafal Al-Quran itu ngambil airnya dijadikan sebagai tabarruk atau tawassul untuk diminum. Itu sumur Ji'rana ya. Kemudian diyakini bisa menjadi obat keracunan, karena memang pada saat itu diracuni oleh orang Yahudi, bukan racun biasa Pak. Bahkan dalam cerita riwayat, racun yang dimasukkan di dalam sumur itu lebih banyak daripada air yang masih tersisa. Namanya musim kemarau, lebih banyak, berarti racun saja sih. Tapi dengan berkat ludahnya Rasulullah SAW, airnya berubah menjadi obat, menjadi tawar, boleh diminum. Itulah yang menghidupkan dan menyehatkan masyarakat yang ada di wilayah ini. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, sumur itu mohon maaf karena itu sudah ditutup, tidak ada lagi ya. Cuma sebahagian besar pernah saya dengar seorang mutawif bahwa di situ ada keran, di situ ada tulisan Ma'us Syarif ya, air untuk diminum. Nah, menurut informasi saluran air itu diambil dari tembusan sumur Ji'rana ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu sisi lain yang bisa saya ceritakan pada perjalanan ini. Untuk kisah-kisah selanjutnya, karena kita akan perjalanan ke perjalanan nanti ke Jabal Rahmah. Kita akan perjalanan nanti ke tempat-tempat wilayah perjalanan haji seperti di Musdalifah, termasuk ke Mina. Kita akan melihat nanti tenda-tenda Mina. Jadi kita akan perjalanan haji di bukan musim haji. Kita akan perjalanan haji di bukan musim haji, maksudnya saat ini kita akan berjalan-jalan menyusuri tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang kita tempati di saat orang melaksanakan prosesi ibadah haji Bapak Ibu. Dan untuk melanjutkan kisah-kisah dan perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW dalam mengembangkan Islam di kota suci Makkah ini, insya Allah forum ini mungkin saya serahkan kepada guru saya Al-Fadil Al-Mukarram Al-Syekh Kiai Haji Syahdan Al-Anfal, yatafaddal mashkura. Katanya beliau lagi zikir pagi, ya kita serahkan kepada ustadz kita yang ganteng, manis, masih muda, belum ada istrinya. Saya perkenalkan Bapak Ibu. Dan insya Allah beliau yang akan memberikan keterangan-keterangan kepada kita. Apa itu Jabal Rahmah? Kenapa disebut Jabal Rahmah? Apa nama-nama lain dari Jabal Rahmah? Kemudian apa keutamaan Jabal Rahmah? Semua bisa kita dapatkan dari penjelasan beliau insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dulu snack di sana. Apa? Ambil snack kok.
Tek. Alhamdulillah. Ziarah. Cek. Lagi perjalanan kita untuk situ wilayah Kota Suci Makkah, meliputi Jabal Tur tadi sudah kita lewatin, kemudian kita menuju ke Jabal Rahmah, kemudian nantinya kita akan menyusuri tempat-tempat bersejarah di mana prosesi pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan. Nampak hadir Aisyah, Unudillah, Semacim, Haji Bidah banyak, subhanallah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memudahkan saya dan keluarga berangkat umroh dalam bulan puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini gunung-gunung di Saudi itu sudah menghijau, sudah banyak hijau-hijauan. Ya, kalau dijadikan sebagai alamat dari apa yang pernah dijelaskan Rasulullah bahwa ketika sudah menghijau Timur Tengah, wilayah Saudi Arabia ini, itu adalah bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tapi bukan cuma itu, tanda-tanda akhir zaman itu dari dulu juga ada ya. Nah, jangan sampai dengan meyakini tanda-tanda akhir zaman kita semakin lemah, menjadi kita merasa tidak mau berjuang lagi, tidak mau bangkit lagi karena merasa bahwa sudah dekat akhir zaman. Bukan begitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, jemaah kita, insya Allah mereka terlalu banyak tahajud, mungkin semua pada ngantuk di pagi hari, tapi ada juga yang ceria-ceria nih, Masya Allah. Masya Allah. Lagi bagi-bagi makanan. Subhanallah. Bantu dulu nih. Bantu dulu bagi ini ya, bagi-bagikan jamaah. Enggak. Anak aja. Bantu ini bagi-bagi ya. Oke. Biar dia. Bagi aja ke belah kanan. Satu orang ya. Alhamdulillah. Masya Allah, perjalanan yang sangat luar biasa untuk City Tour wilayah Kota Suci Makkah Mukarramah. Ustaz Akbar yang setia mendampingi dan menemani jamaah-jamaah kita. Subhanallah. Usman Jaya, Al-Fikrah Amir, Ika Ummu Uwais, Masya Allah nih adeknya Ika Ummu Uwais kayaknya nih. Ini beliau khidmat juga buat jamaah nih, Masya Allah. Besok pulang Insya Allah. Nah, beliau pakai Saudi Airlines Insya Allah bersama rombongan jamaah kita yang dari Jakarta, nanti ikut dengan yang lanjut ke Makassar dengan rombongan jamaah kita juga, karena rombongan besar itu pakai pesawat Lion Air yang langsung dari Jeddah ke Makassar Insya Allah. HP Insya Allah. Alhamdulillah.
udah sini aja, simpan aja. Ambil juga, makan. Ambil, makan. Jadi alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Ustaz Haji Asmar Lambo, dan semoga mendapatkan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi kita perhatikan yang tempatnya tadi singgah untuk mengambil snack, itu namanya tempatnya Matajir. Itu adalah salah satu pusat perbelanjaan sebelum memasuki tanah Arafah. Jadi tadi itu adalah salah satu pusat perbelanjaan. Di sana ada semua kayak supermarket. Kemudian selanjutnya insya Allah kita akan mendatangi sebuah tempat yang sangat luar biasa. Kenapa sehingga saya mengatakan sangat luar biasa? Karena tempat ini adalah menjadi rukun daripada sahnya ibadah haji, yaitu kita akan mendatangi tanah Arafah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju Arafah. Jadi intinya haji itu ada di Arafah, yang insya Allah akan kita datangi nanti. Kemudian Arafah ini ada 3 rangkaian. Istilahnya kita biasa untuk petugas haji Ar-Musna, Arafah, Musdalifah sama Mina. Di antara 3 ini hanya satu yang menjadi rukun daripada rukun haji, yaitu Arafah. Kemudian yang 2 ini Musdalifah dengan Mina, dia menjadi wajib haji. Seperti itu. Jadi seperti yang dijelaskan kemarin oleh guru kita, guru Tabak Kiai Haji Syahdan, bahwasanya ketika rukun ditinggalkan maka suatu ibadah itu tidak sah. Tapi kalau misalkan sesuatu itu wajibnya ditinggalkan maka sah, tapi harus bayar dam. Makanya ada jamaah yang mereka wukuf di Arafah, kemudian setelah wukuf di Arafah langsung tawaf ifadah. Itu harus bayar dam. Kemudian ini kita perhatikan. Jadi alhamdulillah selama beberapa hari terakhir sebelum kita kedatangan semua, jadi tanah Makkah dan tanah Madinah itu diguyur hujan yang sangat luar biasa. Makanya kita lihat ini sekarang hijau-hijau. Hijau-hijau, jarang-jarang memang tanah di sini hijau-hijau, jarang sekali. Kemudian ini di sebelah kanan ini yang bangunan. Jadi begini model-modelnya bangunan di sini untuk sekolahan sama kampus. Tapi ini saya kurang tahu kampusnya apa. Tapi sebentar lagi kita akan melewati kampus ternama di tanah kota Mekah. Itu namanya kampus Jami Ummul Qura atau Universitas Ummul Qura. Yang dimana Universitas Ummul Qura ini adalah kalau kita bilang di Indonesia yang paling top ini milah, insyaallah Ummul Qura. Yang dimana semua mahasiswanya tidak ada yang tidak beasiswa di sini. Semua beasiswa. Ini yang di depan kelihatan ada menara-menara sebelah kanan, yang dimana Jami Ummul Qura ini berbatasan langsung dengan tanah halal dan tanah haram kota Makkah. Ini sebelah kanan. Kita perhatikan ini sebelah kanan. Ini yang tulisannya ya Allah, semoga saya bisa nanti berangkat bersama Ustaz. Ini adalah pembatas tanah halal dengan tanah haram. Yusmadinda kemarin pergi umrah bersama orang Arab, beda mazhab sepertinya tidak terlalu menikmati ibadah karena tergesa-gesa. Di sini sudah bersama Selamat, insyaallah. Kemudian kalau kita perhatikan ini di depan Jami Ummul Qura atau Universitas Ummul Qura, itu tanahnya semua yang ada pagarnya, semua yang ada bangunannya itu tanahnya Ummul Qura semua. Ini di sebelah kanan. Nampaknya Ustaz. Amin ya mujibas sa'ilin. Jadi di sini Ummul Qura dia masuknya bukan jalur kumpul berkas tapi jalur seleksi. Ya, ada seleksinya masuk. Jadi dibandingkan dengan Universitas Islam Madinah, di sini lebih ketat jalur masuknya. Kemudian juga, ini sebelah kanan pintu utamanya. Ini alumni di sini termasuk apa nih Ustaz? Silakan. Anak Bapak Ibu dirahmati Allah, di sebelah kanan ini adalah Universitas Ummul Qura. Bapak Ibu perlu ketahui ada 3 ulama besar di Indonesia. Pertama kita kenal namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua kita kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tim pendiri Muhammadiyah. Dan juga ada salah satu ulama kenamaan dari Sulawesi Selatan namanya Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Buqisi. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 12 tahun diangkat menjadi imam di Masjidil Haram Makkah, dan ketiganya adalah alumni dari Ummul Qura. Ini adalah universitas tertua di kota Makkah Al-Mukarramah Bapak Ibu sekalian.
Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini tadi kata Ustadz Akbar, tidak melalui jalur pendaftaran, tapi sistemnya jalur seleksi. Jadi seleksi bagaimana hafalannya, bagaimana mungkin pemahamannya dalam menjabarkan ilmu-ilmu agama, tentunya cabang-cabang ilmu agama, ya baru bisa lulus untuk masuk di Universitas Ummul Qura. Dan di sini semua gratis, makannya gratis, tempatnya gratis, dikasih biaya. Bahkan dalam setiap bulannya, mungkin setiap minggunya itu ada bus khusus dari kerajaan mengantar mahasiswa-mahasiswa ini ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi Madinah Munawwarah. Jadi betul-betul menjadi pelajar yang eksklusif, pelajar yang VIP gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata sejarah ulama besar yang telah dicetak turun-temurun dari ulama-ulama kita itu rata-rata cetakan dari alumni Ummul Qura. Termasuk kami salah satu alumni dari Pondok Pesantren As'adiyah, itu Kiai Haji Muhammad As'ad itu adalah alumni Ummul Qura Bapak Ibu. Ini salah satu pintu masuknya itu ya. Itu Jami Ummul Qura. Oke Bapak Ibu, forum saya berikan kepada guru saya ya, Masya Allah. Antum aja. Lebih berpengalaman di sini dibanding saya. Udah. Jadi di depan ini kita akan masuk wilayah Arafah Bapak Ibu sekalian ya. Arafah ini adalah tempat pertemuan Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di Arafah itu ada satu misjuswar di atas gunung Arafah itu ada batu. Itu batu Bapak Ibu, kata orang-orang kita itu adalah salah satu tempat untuk mustajab minta jodoh. Ya, jadi yang belum menikah minta jodoh, yang sudah menikah tambah Allah karim. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat samping kiri kanan kita. Ini adalah wilayah-wilayah di mana para jamaah haji seluruh dunia di sinilah berada. Di 9 Zulhijjah Bapak Ibu sekalian, dari masuknya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari, disinilah berada. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah, biar tawaf 100 kali, biar umrah berkali-kali. Kalau tidak pernah berada di 9 Zulhijjah dengan niat wukuf di tempat ini, maka dia tidak bisa mendapatkan legalitas sebagai haji ya. Dan haji ini mendapatkan jaminan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan mabrur tidak ada tempatnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sejarah-sejarahnya oleh ustaz saya. Jadi itulah tadi sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa saya minta Al-Ustaz? Kenapa? Karena beliau lebih berpengalaman di tanah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau saya pribadi belum pernah ke sini di tanggal 9 Zulhijjah, tapi kalau hari-hari lain sering, 1 bulan beberapa kali ke sini. Iya, ke Jabal Rahmah sudah sering. Kemudian insya Allah di sini kita akan mendatangi sebuah bukit, dan di mana bukit ini terkenal dengan bukit kasih sayang namanya. Jadi Jabal Rahmah itu artinya bukit kasih sayang. Kemudian di Jabal Rahmah ini adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam ketika waktu itu diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berasal dari tanah. Kemudian ini Nabi Adam diletakkan di surga, yang dimana ketika kita semua tahu bahwasanya semua yang kita minta di surga pasti dikabulkan sama diminta di surga. Tapi ketika waktu itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam masih ada mana kiat taji tundru tuang guru taji tundru ada di bus 1, kita ada beberapa bus, ada 2. Jadi beliau di bus yang 1, uji kosmetik, Roslinda Jirwa, Jusmalinda, sehingga dicabutlah tulang rusuk yang paling bengkok dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian diciptakan Siti Hawa. Makanya ketika seseorang itu mungkin galau begitu, mungkin perlu menikah seperti itu, karena Nabi Adam ini bayangkan sudah di surga, sudah di surga ini, tapi kayak masih
nggak ada yang kurang. Ternyata pelengkapnya adalah Siti Hawa. Seperti itu. Makanya terkenal itu bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ini yang sebelah kanan ada sebuah masjid, namanya Masjid Namirah. Perhatikan, ini Masjid Namirah. Ya, di mana masjid ini cuma buka 1 hari dalam 1 tahun, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Masjid Namirah. Tetapi ketika kita wukuf nanti di Arafah, insya Allah kita semua direzekikan ke sini tanggal 9 Zulhijjah. Amin. Hati-hati ketika kita wukuf di Masjid Namirah. Kenapa? Karena sebagian daripada bagian Masjid Namirah tidak masuk lagi di tanah Arafah. Dan ketika ada bagian daripada tubuh kita itu di tanggal 9 Zulhijjah dari salat zuhur, dari siang sampai terbenamnya matahari, keluar daripada tanah haram, tanah Arafah, itu hajinya tidak sah. Pokoknya dari yang sudah salat zuhur sampainya maghrib itu orang harus berada di tanah Arafah. Seperti itu. Ini Masjid Namirah karena perluasan, makanya dia sedikit tanahnya keluar dari tanah Arafah. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini ada ini warna-warna kuning yang keliling tanah Arafah. Masya Allah. Makanya kita perhatikan Roslina Jelba, Masya Allah. Semoga. Pokoknya ini batasnya tanah Arafah adalah yang di dalamnya warna kuning ini. Ini di depan tak, di dalamnya warna kuning. Sudah kita lihat Jabal Rahmah. Nah, ini sudah kelihatan. Kelihatan sebelah kiri di ujung sana itu Jabal Rahmah. Jadi sekarang itu Jabal Rahmah parkirannya jauh. Saya kasih tahu kita di sekarang. Jadi sekarang kita perhatikan, jangan sampai sebentar baru kita bilang kenapa jauh sekali. Saya kasih tahu yang lagi sekarang. Sekarang jalanan ditutup, makanya parkirannya jauh. Ya, makanya ketika kita jalan ke sana, satu kali kita jalan ke sana, 1 kali kita jalan pulang, supaya tidak pulang balik. Ya, kita mencoba menghemat waktu di sini. Ini yang sebelah kiri depan itu sudah Jabal Rahmah, insyaallah. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Seperti disampaikan oleh Ustaz, yang ada suami tak, kita jaga-jaga jangan sampai kita cuma bilang amin amin amin, lain amin tak. Saya kata tidak ya. Kalau saya juga sering sekali ke sini cuma belum datang juga. Insyaallah. Nanti insyaallah di Jabal Rahmah kita akan turun. Foto yang mau naik silahkan, saya tunggu di bawah. Yang mau naik di Jabal Rahmah silahkan, saya tunggu di bawah. Tidak di sana, di sana. Saya tunggu lagi jalan ke sana. Perhatikan juga bus station nomornya 062. 065 ya. Bus 062 di mana parkirannya ini tidak akan pindah ya. Parkirannya tidak pindah jadi. Di sini terus. Jauh, saya kasih tahu dari sekarang. Ini bukan maunya kita, tapi dari pihak Saudi memang ditutup jalanan. Di sini parkir semua bus, semua jamaah jalan kaki. Ya, tapi ini lebih dekat daripada tempat wukuf tak nanti. Jamaah Indonesia itu di ujung sana, belakang. Lebih dekat ini. Oh, di sini semua ada di. Ini pengaji. Minta sih apa sih untuk pengaji? Berapa hari? Iya, berapa hari kita baru ketemu? Oke, jadi mari yang mungkin sudah kecapean di bus lagi. Seperti itu. Karena jangan sampai kita mau berniat laksanakan umrah, tapi ternyata terlalu capek lagi. Simpan dulu ini. Simpan dulu. Silahkan ayo. Simpan dulu barang-barang tak. Batunya. Kalau uang tak silahkan dibawa uang tak. Kalau uang bawa nah, uang bawa. Siapa tahu. Bawanya lagi lebih murah ini. Silahkan. Masya Allah, Jabal Rahmah, Jabal Rahmah. Sehat Bun. Ada pesta di atas. Ini habis. Abang. Masya Allah. Sehat-sehat mau kipuang. Ya alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ibu, dada dulu. Turun dada. Nih. Assalamualaikum Bu. Dada dulu. Dada dulu Bun. Dada. Masya Allah. Puang ngaji. Masya Allah. Siapa mau ngaji? Sehat amin. Masya Allah. Iya, dia nama gagah Bang. Di tahun tolong minta jodoh.
Siap, sehat. Ini TNI yang pernah bertugas ke Israel. Sip. Matahari Intan, Masya Allah. Ustaz doakan sama-sama. Masya Allah. Sayyidah Naura, Teta Manggau, Masya Allah. Sehat semuanya, berkah hidup semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.